Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pembagian air yang pada pertemuan yang lalu air itu ada 7. Pertama, ma'us sama'i, air hujan. Air langit artinya air hujan. Kemudian yang kedua, ma'ul bahri, air laut. Yang ketiga, ma'un nahri, air sungai. Yang keempat, ma'ul bi'ri, air sumur. Yang kelima, ma'ul aini, air yang menyumber dari mata air. Terus yang keenam, air ma'us salji, air es atau air salju. Terus yang terakhir, ma'ul bardi, yaitu air embun. Ketujuh air ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tohirun, mutohirun, ghairu makruhin, yaitu air yang suci, kemudian mensucikan, dan penggunaannya tidak dihukumi makruh. Air ini juga disebut al-ma'ul mutlak, air yang mutlak. Artinya mutlak itu terbebas dari qaid yang lazim. Qaid itu adalah batasan atau sifat. Jadi air mutlak itu air yang terbebas dari sifat yang lazim, yang menetap. Contohnya seperti air mentimun. Kalau ada mentimun atau yang lain lah, air jeruk, air lemon. Air jeruk, ada jeruk 1 keranjang atau 2 keranjang, kemudian diperas. Lah, air itu namanya air jeruk. Jeruk di sini namanya qaid yang lazim. Karena itu air jeruk tidak masuk di dalam air mutlak. Air jeruk itu diqayyidi, disifati dengan sifat yang lazim, yaitu jeruk. Air jeruk. Berbeda dengan air sumur. Air sumur ini air mutlak. Dia terbebas dari qaid yang lazim. Kalau toh pun ada qaid, itu qaidnya bisa lepas. Al-qaidul mungfak, yaitu qaid atau sifatnya bisa lepas. Contohnya, air sumur ketika dituangkan ke dalam gelas menjadi air gelas. Air sumur ketika dituangkan ke dalam ember, maka disebut air ember. Sumurnya menjadi hilang. Tidak lagi disebut air sumur, tapi air ember, air gelas. Kalau kita tuangkan ke dalam bejana, maka qaid sumurnya pun menjadi hilang. Jadi air bejana. Beda dengan air jeruk.
Air jeruk ini qayyidnya lazim. Sifatnya jeruk itu lazim, menetap. Air jeruk kita tuangkan ke dalam gelas, maka kita tetap menyebutnya air jeruk. Tidak lagi air, tidak berubah menjadi air gelas. Jadi jeruknya itu lazim. Jeruknya itu tetap. Air jeruk kita tuangkan ke dalam ember, maka tetap kita sebut air jeruk. Tidak air ember. Air jeruk kita tuangkan ke dalam teko, kita tetap menyebutnya air jeruk, tidak air teko. Jadi jeruk itu qayyid yang lazim, sedangkan sumur ini qayyid yang mungfak, artinya qayyid atau batasan atau sifat yang bisa lepas, itu sumur. Kalau jeruk ini qayyid atau batasan atau sifat yang lazim, yang menetap, tidak bisa dipisahkan. Ini namanya air mutlak. Jadi yang pertama adalah ma'un tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Air yang suci, lagi menyucikan, lagi pula tidak makruh penggunaannya. Contohnya air sumur, air sungai, air hujan, air embun. Ada embun yang jumlahnya sedikit, kemudian dikumpulkan menjadi satu ember umpama, itu bisa kita gunakan untuk bersuci, bisa kita gunakan untuk berwudu, bisa kita gunakan untuk mandi. Mandi menghilangkan hadas tentunya. Bisa kita gunakan untuk mencuci pakaian yang kena najis. Air laut juga demikian. Itu termasuk air yang tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Air laut bisa kita gunakan untuk berwudu. Air laut bisa kita gunakan untuk menghilangkan hadas besar, untuk kita gunakan mandi. Air laut bisa kita gunakan untuk mencuci najasah, dan penggunaannya tidak makruh. Apa ada air yang digunakan hukumnya makruh, penggunaannya dihukum makruh? Ada nanti. Nanti ada, akan diterangkan di kemudian. Itu air yang suci, mensucikan, dan sekaligus tidak makruh penggunaannya. Air ini dinamakan juga air mutlak. Kenapa dikatakan air mutlak? Karena dia terbebas dari qayyid atau sifat yang lazim. Terima kasih. Mudah-mudahan keterangan ini akan bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Allahumma amin. Al-afwa minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.